Pasca gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, ratusan warga di Kecamatan Marore mengungsi di tenda-tenda darurat. Selain karena masih trauma dan khawatir akan adanya gempa susulan, sebagian rumah warga di pulau kecil tersebut mengalami kerusakan. Ratusan warga di Pulau Kawiyo, Kecamatan Marore terpaksa bertahan di tenda darurat pasca gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kecamatan Marore yang terdiri dari pulau-pulau kecil berpenghuni yakni Kampung Marore, Kampung Kawiyo, dan Kampung Matutuang terdata sebagai wilayah dengan dampak kerusakan bangunan paling banyak. Kerusakan bangunan meliputi rumah-rumah warga, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Dandim 1301 Sangihe, Letkol CZI Nasruddin bilang, proses pendataan jumlah bangunan rusak terus dilakukan oleh Kodim 1301 Sangihe berkolaborasi dengan Pemkab Sangihe. Di seluruh wilayah Kabupaten Sangihe, data sementara yang berhasil dihimpun terdapat 42 rumah rusak ringan, 101 unit rumah rusak berat, 3 sekolah rusak ringan, serta 6 rumah ibadah mengalami kerusakan. Data kerusakan bangunan masih berpotensi bertambah seiring dengan masuknya laporan dari desa-desa terdampak di tengah keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah pulau kecil dan perbatasan. Kodim 1301 mengerahkan personil di lapangan termasuk Satgas Pengamanan Pulau Terluar yang berada di Marore untuk membantu layanan kesehatan dasar serta pengamanan rumah warga saat ditinggal evakuasi di tenda darurat. Hingga hari ini masih melakukan pendataan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi di masyarakat sekitaran. Baik yang terjadi di Pulau Sangihenya, kemudian di Marore maupun Pulau Kawiyo yang terbesar terdampak. Hingga saat ini kita masih akan update lagi. Data terakhir yang kita punya, rumah warga yang rusak ringan yaitu 42 unit. Kemudian rumah warga yang rusak berat itu ada 101 unit. Kemudian ada sekolah 3 unit rusak ringan, fasilitas ibadah ada 6 unit. Kemudian fasilitas lainnya ada 6 unit juga. Ini data terakhir yang kita dapatkan, kita akan update terus apabila ada perkembangan jumlah kerusakan material. Sudah koordinasi dengan Pemda, kemudian BPBD juga untuk melakukan tindakan cepat. Kita dari TNI kita sudah melakukan tindakan-tindakan mulai dari kemarin hingga tadi malam, mengingat masyarakat yang mereka berada pada daerah pengungsian-pengungsian, kita TNI melakukan patroli di daerah perumahan-perumahan mereka, perumahan warga yang kosong. Sehingga untuk meyakinkan bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan kondisi di mana warga tidak ada di rumahnya. Sementara itu, setelah melakukan rapat koordinasi bersama lintas sektoral, Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Mikael Tunggari bilang, penanganan pasca gempa termasuk proses distribusi bantuan, terutama di Kecamatan Marore yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, akan dimaksimalkan oleh Forkopimda setempat, termasuk langkah koordinasi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jam 10 malam, kita akan bertolak menuju Kecamatan Marore, tepatnya di Matutuang, Kawiyo, dan Kampung Marore, membawa bantuan sembako, kemudian personil untuk melakukan pembersihan, dan juga dapur umum sementara. Ya, ini akan kita hitung dan kita sesuaikan dengan kemampuan APBD kita. Jika tidak cukup, maka saya sebagai Bupati tentu akan menyurat ke Pak Gubernur untuk meminta solusi dan dukungan anggaran. Pemkab Kepulauan Sangihe telah menetapkan status tanggap darurat bencana pasca gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Senin 8 Juni 2026. Yana Mekesingal, Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara.